Norwegia merupakan salah satu negara yang diinvasi oleh Nazi Jerman. Tapi, usaha Nazi Jerman menaklukkan Norwegia tidaklah mudah. Raja Hakon VII yang memerintah Norwegia waktu itu memilih untuk mempertahankan tanah airnya sampai titik darah penghabisan. Langsung saja, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah lengkapnya. Juni 1905, Parlemen Norwegia memilih untuk memisahkan diri dari Swedia. Pangeran Karl dari Denmark diangkat menjadi raja lewat referendum. Parlemen Norwegia memegang kekuasaan politik, sementara raja hanya berperan seremonial. November 1905, Pangeran Karl secara resmi diangkat menjadi Raja Hakon VII. Dia tiba di tanah Norwegia bersama Ratu Maud, istrinya yang berasal dari Inggris. Mereka berdua memiliki seorang anak, yaitu Pangeran Olaf. 8 April 1940, Perang Dunia Kedua telah pecah. Raja Hakon VII sedang bermain bersama cucunya. Dia mendapat kabar 3 kapal Jerman yang mencoba mendekat telah berhasil dihancurkan dengan torpedo. Raja Hakon dan putranya, Pangeran Olaf, sedang berdiskusi kepada siapa mereka berpihak dalam perang kali ini. Tapi Raja Hakon tetap memutuskan untuk netral. Cerita beralih ke Kurt Brouwer, duta besar Jerman untuk Norwegia. Dia bersama istrinya mendengar kabar dari radio bahwa Inggris dan Perancis telah memblokade laut Norwegia dengan ranjau agar Jerman tidak bisa mengimpor biji besi dari Norwegia. Sementara itu, di benteng Oscarsborg, 28 km dari Oslo, Kolonel Eriksen mendapat laporan ada 50 kapal Jerman yang sedang menuju Norwegia. Dia menyuruh anak buahnya untuk bersiap dan memberitahu hal ini kepada Raja Hakon. Kolonel Eriksen akan mencoba memperlambat Jerman agar raja dan seluruh pemerintahan Norwegia dapat segera diungsikan. Di sisi lain, kantor kedutaan Jerman telah bersiap dengan adanya invasi malam ini. Kurt Brouwer diperintahkan untuk memberikan memorandum yang berisi kerjasama. Kurt Brouwer sebenarnya tidak setuju karena tugas dia di sana adalah menghargai keputusan Norwegia yang tetap netral. Kolonel Eriksen sudah bersiap dengan meriam-meriamnya. Para pasukan juga sudah bersiaga di tempat masing-masing. Mendengar laporan Eriksen, listrik kota Oslo terpaksa dipadamkan. Brouwer pun menuju ke kantor Kementerian Luar Negeri. Dia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kut dan menyodorkan memorandum kerjasama. Mereka beralasan bahwa Inggris akan melakukan invasi ke Norwegia dan Jerman menawarkan kerjasama politik antara kedua negara. Tentu saja, kabinet Norwegia menolak hal itu dan memilih untuk tetap netral. Kembali ke benteng Oscarsborg, kehadiran kapal perang Jerman sudah semakin terlihat jelas. Pasukan yang berjaga bersiap mengarahkan meriam. Tanpa tembakan peringatan, meriam pertama dan kedua berhasil mengenai kapal Jerman. Hal ini menjadi pembuka serangkaian perlawanan Norwegia di tengah invasi Jerman. Baku tembak tidak dapat dihindarkan. Pasukan di benteng terus menahan laju angkatan laut Jerman. Para petinggi Norwegia dan keluarga kerajaan mendapat jadwal evakuasi besok hari jam 7 pagi. Laju tentara Jerman tidak dapat dibendung. Raja Hakon dan putra mahkota Olaf terpaksa meninggalkan istana. Raja Hakon terlihat sangat berat meninggalkan ibu kota, tapi
mau tidak mau mereka harus segera pergi sebelum Jerman berhasil sampai di Oslo. Di stasiun, keluarga kerajaan sudah ditunggu oleh anggota parlemen yang lain. Pusat pemerintahan Norwegia akan dipindahkan ke kota Hamar. Singkat cerita, kereta berangkat menuju kota Hamar. Raja Hakon mendapat kabar bahwa pasukan Jerman telah mendarat di semua pelabuhan Norwegia. Hal itu membuat mereka semua khawatir dengan kondisi rakyatnya. Tiba-tiba, mereka kedatangan tamu tak diundang, yaitu Angkatan Udara Jerman yang membombardir kereta mereka. Terpaksa, kereta harus berhenti sejenak untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Para penumpang pun turun dan berlindung di stasiun terdekat. Sementara itu, Angkatan Darat Jerman telah berhasil merebut kota Oslo tanpa perlawanan. Setelah kondisi mulai kondusif, kereta api pun mulai beroperasi lagi. Namun, mereka harus tetap tiarap di lantai untuk menghindari adanya serangan susulan. Setelah melewati perjalanan yang menegangkan, akhirnya mereka semua sampai di kota Hamar. Raja Hakon langsung disambut oleh Perdana Menteri Hambro yang sudah terlebih dahulu tiba. Kabar terbaru dari Oslo mengatakan, Jerman telah berhasil merebut kota-kota penting di selatan Norwegia, termasuk Oslo. Tetangga sekaligus saudara dari Raja Hakon, yaitu Raja Christian dari Denmark, juga telah menyerah kepada Nazi Jerman. Kali ini, Denmark sudah jatuh ke tangan Jerman. Keluarga kerajaan dan kabinet Norwegia diarahkan menuju sebuah rumah sederhana di kota Hamar. Setelah tiba di kediaman sementara, Raja Hakon dan putra mahkota Olaf pergi untuk menghadiri sidang kabinet. Di dalam ruang sidang, Perdana Menteri Hambro memilih untuk mengundurkan diri di tengah perang yang berkecamuk. Raja Hakon menolak permintaan Hambro. Baginya, di saat genting seperti ini, tidaklah elok jika pejabat pemerintahan memilih untuk mundur. Mereka semua terpecah menjadi dua kubu. Anggota parlemen ingin menerima tawaran Jerman untuk mengurangi korban yang berjatuhan, sementara pihak kerajaan memilih untuk melakukan perlawanan. Tapi, Raja Hakon menghormati segala keputusan dari parlemen selaku pengurus negara. Sebelum sidang selesai, Raja Hakon dan Olaf meninggalkan ruangan. Olaf sangat tidak setuju dengan ayahnya yang menyerahkan semua keputusan ke kabinet. Dia tidak ingin Norwegia menjadi negara boneka Nazi. Raja Hakon mengatakan, perbedaan pendapat antara pihak kerajaan dan kabinet akan membuat perpecahan internal dan semakin melemahkan mereka. Demi persatuan Norwegia, Raja Hakon memilih untuk mendukung kabinet. Sementara itu, Kurt Brouwer melihat pasukan khusus Jerman bersiap akan diterjunkan ke Hamar. Di saat yang bersamaan, Kepala Kepolisian Oslo mendatangi kantor Duta Besar Jerman. Pemerintahan Norwegia setuju untuk melakukan negosiasi. Dengan begitu, gencatan senjata antara dua belah pihak harus dilakukan. Tapi, Brouwer telah terlambat. Pasukan khusus Jerman telah berangkat ke Hamar untuk bertempur. Beralih ke keluarga kerajaan. Di saat makan siang bersama, mereka mendengar berita dari radio bahwa Vidkun Quisling telah berhasil melakukan kudeta. Quisling adalah seorang kolaborator Nazi yang sangat dibenci oleh kerajaan dan rakyat Norwegia. Tak lama kemudian, mereka mendapat kabar bahwa pasukan Jerman sudah menuju Hamar. Raja Hakon dan keluarga langsung dievakuasi dari sana. Pasukan Norwegia telah disiagakan di Midskogen, 27 km sebelah timur Hamar. Mereka bekerja membangun pertahanan terakhir untuk melindungi raja. Kurt Brouwer merasa tindakan Jerman atas Norwegia sudah di luar batas. Dia langsung menelpon Ribbentrop
Selaku Menteri Luar Negeri Jerman, Brouwer memprotes keputusan Jerman menginvasi Norwegia, karena Norwegia adalah negara yang netral. Tapi tiba-tiba, teleponnya terhubung ke Hitler dan memaksanya untuk terus melaksanakan perintah. Di sisi lain, Raja Hakon dan keluarga telah tiba di peternakan di kota Elverum. Mereka terlibat dalam sebuah perdebatan panas. Pangeran Olaf akan tetap tinggal di Norwegia, memberi semangat moral untuk para pasukan yang bertempur. Istri dan anak-anaknya akan diungsikan ke Swedia demi keselamatan mereka. Tentu saja Martha menolak dan ingin tetap bersama apapun yang terjadi. Ketika raja sedang bermain bersama cucunya, dia mendapat kabar dari Olaf kalau pasukan Jerman sedang mendekat. Terpaksa, mereka harus segera pergi lagi menghindari kejaran pasukan Jerman. Hari itu menjadi hari terakhir mereka bersama. Sesuai dengan rencana, Martha dan anak-anaknya akan diungsikan ke Swedia, sementara Olaf dan ayahnya akan tinggal. Mereka semua saling berpelukan haru sebelum menuju tempat yang baru. Setelah melepas kepergian menantu dan cucunya, Raja Hakon dan Olaf langsung pergi ke arah timur menjauhi pasukan Jerman. Midskogen, 10 April. Pasukan Norwegia sedang berjaga di sebuah kandang. Wajah mereka terlihat sangat tegang, karena yang akan mereka hadapi adalah pasukan Jerman yang terkenal lebih terampil dan memiliki persenjataan lebih lengkap. Tak lama kemudian, terdengar pasukan Jerman telah datang, dan mereka bersiap memasuki posnya masing-masing. Dari kejauhan terlihat, pasukan Jerman datang dengan personil yang jauh lebih banyak. Tentu saja itu membuat tentara Norwegia gentar, tapi tidak dengan Kopral Seaberg. Dia tidak menunjukkan wajah yang ketakutan. Tak lama kemudian, suar ditembakkan dan menjadi tanda bahwa perang sudah dimulai. Dengan berani, Kopral Seaberg maju ke depan dan mengabaikan perintah teman-temannya untuk kembali. Tapi sayangnya, dia terkena pecahan granat dan tidak sadarkan diri. Tubuh Seaberg yang sekarat langsung ditarik oleh teman-temannya. Karena posisi tentara Norwegia yang sudah terdesak, mereka mendapat perintah untuk mundur. Seaberg yang tidak sadarkan diri dititipkan ke salah satu warga sipil di sana. Lalu, dia pun membawa Seaberg ke sebuah kandang ternak. Dengan luka yang cukup parah, Seaberg diinterogasi oleh kapten. Dia bertanya, seberapa besar pasukan Norwegia di belakang sana. Kopral Seaberg berbohong kalau Norwegia memiliki tank dan 1 batalion tambahan di belakang. Hal itu membuat Jerman gentar dan tidak jadi mengejar pasukan Norwegia yang mundur. Keesokan harinya menjadi hari di mana negosiasi antara Norwegia dan Jerman akan berlangsung. Norwegia diwakili oleh Raja Hakon, sementara Jerman diwakili oleh Kurt Brouwer. Tentu saja, Pangeran Olaf tidak merelakan ayahnya pergi sendirian karena takut kalau itu hanyalah jebakan. Raja Hakon tetap ingin menghormati Jerman dan akan tetap pergi sendirian ke Elverum. Raja Hakon berpesan, jika terjadi sesuatu padanya, maka Olaf harus siap untuk naik tahta. Sebelum pergi, Raja Hakon kembali mengingatkan pesannya ke Pangeran Olaf. Di perjalanan terlihat wajah raja yang sangat tegang dan ketakutan. Hal yang sama juga terjadi dengan Kurt Brouwer sambil memegang kamus Norwegia. Sekolah menengah rakyat Elverum dipilih menjadi tempat negosiasi. Vi kan skaffe dem et rom
Tak lama setelah Raja Hakon datang, Kurt Brouwer tiba di pos pemeriksaan. Dia ditutup matanya dan dituntun masuk ke dalam. Sesampainya di sekolah, dia disambut oleh Menteri Luar Negeri Kurt. Di dalam, dia sudah ditunggu oleh raja dan anggota parlemen yang lain. Sesuai perintah Führer, Brouwer meminta anggota parlemen yang lain untuk keluar karena ingin melanjutkan negosiasi dengan Raja Empat Mata. Awalnya mereka semua menolak, tapi Raja Hakon memerintahkan agar semuanya keluar. Brouwer langsung memberi dokumen yang berisi penyerahan Norwegia ke Jerman. Brouwer berdalih ingin menyelamatkan Norwegia dari ancaman invasi Inggris. Tapi Raja Hakon tidak mempercayai itu. Dia berkata tidak akan membiarkan rakyatnya jatuh ke penjajahan Jerman. Karena tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan, Brouwer pun pergi meninggalkan Elverum. Setelah kembali dari Elverum, Raja Hakon mengumumkan lewat radio bahwa Norwegia, tanah airnya, tidak akan menyetujui tuntutan Jerman. Dirinya lebih memilih turun tahta daripada harus menjadi negara boneka Jerman. Setelah selesai siaran, pesawat Jerman datang. Seluruh penduduk sekitar lari berhamburan menuju hutan terdekat. Pesawat Jerman menjatuhkan bom secara membabi buta dan membuat rumah warga menjadi hancur. Mereka semua ketakutan menghadapi horor yang dibuat Jerman. Peristiwa tersebut memaksa Raja Hakon dan yang lainnya mengungsi ke Inggris. Mereka tetap memobilisasi perlawanan dari London. Di akhir film diceritakan, karena kegagalan dirinya bernegosiasi, Brouwer dikirim ke front timur. Frederick Seaberg dirawat di rumah sakit selama 2 bulan. Setelah itu, dia berpartisipasi dalam Perang Finlandia. Putri Mahkota Marta dan anaknya tinggal di Swedia, lalu pergi ke Amerika Serikat. Mereka tinggal di Amerika Serikat sampai perang usai. Segitu aja alur cerita dari film kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di video seru lainnya.